Halo sahabat Ruang Dokter semua, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas seri kedua dari seri air dan kesehatan yang akan membahas berbagai jenis air di masyarakat yang diklaim memiliki manfaat kesehatan. Jadi di bagian pertama telah kita bahas betapa pentingnya air, bahkan sebenarnya kata-kata you are what you eat lebih tepat bila you are what you drink, karena 70% tubuh manusia ternyata terdiri dari air. Pertanyaannya, apakah semua air yang kita minum itu sama jenisnya, berbagai jenis air itu memiliki manfaat kesehatan yang sama? Ini telah banyak menimbulkan kontroversi di kalangan dokter, kalangan praktisi kesehatan. Artinya, dan dilakukan berbagai penelitian untuk menunjukkan apakah ada air-air khusus di masyarakat atau di dunia ini yang punya manfaat kesehatan lebih dibandingkan air yang biasa kita minum sehari-hari. Nah, ini juga pernah disinggung oleh Dr. Hendriko Anda, yang ilmuwan Romania, yang bapak dinamika cairan Rumania ini. Dia mengatakan selain bahwa water is the most important thing you can put in your body, artinya air adalah asupan terpenting yang bisa Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Ternyata dia juga bilang, but not all water is equal. Artinya tidak semua air itu memiliki karakteristik atau manfaat yang sama. Jadi tidak semua air itu sama menurut Hendriko Anda tadi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua jenis air yang dianggap memiliki atau diklaim memiliki manfaat kesehatan. Yang pertama air oksi atau air yang mengandung oksigen dalam jumlah yang lebih banyak dibanding air biasa, dan yang kedua air RO atau air reverse osmosis. Itu dua-duanya diklaim memiliki manfaat kesehatan. Nah, air RO itu misalnya contohnya ini ada gambar di sini, kita lihat ini air yang memiliki kandungan oksigen lebih tinggi. Memang diukurnya itu ada alat khusus untuk mengukur kandungan oksigen di dalam air. Ya, ternyata air ini diklaim memiliki kandungan oksigen lebih tinggi dan memiliki manfaat kesehatan. Jadi air kandungan oksigen memang lebih tinggi, itu terbukti oleh dengan beberapa pemeriksaan. Tapi apakah dia memiliki manfaat kesehatan? Misalnya ini juga merek-mereknya banyak, nggak cuma tadi. Air oksigen ini, air oksi ini yang diklaim memiliki manfaat kesehatan ini ternyata pernah diteliti di Journal of International Society of Sports Nutrition tahun 2017. Itu berjudul Ingestion of Oxygenated Water Enhance Lactate Clearance Kinetics in Trained Runners. Jadi asupan air oksi bisa meningkatkan lactate clearance kinetic dalam pembersihan asam laktat pada pelari yang terlatih. Jadi ada penelitiannya, intinya itu membandingkan antara kelompok pelari yang mendapat air biasa, kemudian dibandingkan dengan kelompok pelari yang mendapatkan air oksi. Nah, kemudian dibandingkan. Nah, kesimpulannya itu menarik. Ternyata dikatakan, ini saya pakai bahasa Inggrisnya, despite no evidence of improved exercise performance, ingestion of oxygenated water did enhance post-exercise recovery via increased lactate clearance. Jadi manfaat yang diperoleh itu baru bahwa dia meningkatkan clearance daripada asam laktat yang sering timbul pada saat olahraga berat. Tetapi kesimpulannya bahwa tidak ada bukti para pelari yang minum air oksi itu performance-nya meningkat. Jadi kesimpulannya itu dikatakan tidak ada perbedaan antara performance pada pelari yang minum air biasa dengan air oksi, padahal air oksi jauh lebih mahal dibandingkan air biasa gitu. Jadi ini menunjukkan manfaatnya masih belum diteliti belum dibuktikan secara ilmiah. Ada satu lagi penelitian di malah tahun yang lama 2006, British Journal of Sport Medicine, ya. Di situ dikatakan bahwa judulnya Oxygenated Water dan Athletic Performance. Air beroksigenasi atau air oksi dan performance atlet-atlet yang olahraga atletik, ya. Jadi kesimpulannya katanya air oksi ini gagal baik secara analisis kuantitatif maupun tes fisiologis yang praktis dalam meningkatkan performance atau kemampuan latihan maupun pemulihan. Jadi dicoba dua kelompok atlet, satu kelompok mendapatkan air oksi
dan satu kelompok lagi mendapatkan air biasa. Ya, tapi kedua kelompok ini tidak tahu dapat air yang mana. Jadi disebutnya double blind atau blind trial. Jadi nanti kemudian dilihat selama beberapa waktu, 1-2 minggu, 3-1-2 bulan, dilihat performance-nya. Apakah ada perbedaan atlet-atlet yang minum air oksi dibandingkan atlet yang minum air biasa. Kemudian dilihat juga pada pemulihannya. Ternyata yang menarik bahwa kesimpulannya itu air oksigenat atlet yang minum air oksi dibandingkan air yang minum air biasa tidak memiliki perbedaan bermakna pada performance-nya maupun pemulihannya. Jadi di sini terlihat bahwa air oksi itu sebenarnya aman, ya, cuman biayanya lebih mahal, harganya lebih mahal dibanding air biasa. Sayangnya dia tidak memberikan manfaat kesehatan yang signifikan atau bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi saat ini sih belum ada penelitian yang menunjang manfaat dari air oksi untuk kesehatan, baik untuk peningkatan kemampuan latihan olahraga maupun untuk pemulihan pasca olahraga. Jadi ini tentang air oksi sih sebenarnya aman, tapi lebih mahal dan belum banyak manfaat yang bisa dibuktikan. Nah, ini berbeda dengan air reverse osmosis atau air RO. Ini juga banyak penjual mesin air RO yang bisa mengubah air biasa jadi air yang tidak layak minum jadi air layak minum yang tidak mengandung mineral. Ini mengatakan banyak sekali manfaat kesehatan daripada air RO atau air reverse osmosis. Ini sebenarnya teknologi air RO ini tuh bisa mengubah air kotor, air yang tidak layak minum, air tanah, air ledeng misalnya yang banyak kuman dan sebagainya dan mineralnya tinggi, dimasukkan ke mesin, kemudian keluar tuh air yang tidak mengandung mineral dan tidak mengandung kuman juga, jadi layak minum. Kenapa sih sebenarnya bisnis ini tuh dari mana? Jadi ada dua bisnis yang ada hal-hal yang melatar belakangi teknologi air RO ini, bahwa misalnya di Indonesia sendiri kenapa teknologi air RO ini laku atau cukup mendapat tempat di masyarakat, karena ada artikel tentang bahwa konsumsi air minum dalam kemasan di Indonesia mencapai 23 miliar liter. Kemudian juga nyaris separuh rumah tangga Indonesia minum air kemasan. Kemudian dibandingkan tahun 2005 hanya yang sekitar sepertiga orang itu minum dari sumur, yang hanya sekitar 4% yang minum air kemasan. Di tahun 2017 di seluruh Indonesia itu sekitar 42% minum air dalam kemasan. Jadi hampir 50% orang itu minum air kemasan, bahkan di kota-kota besar itu dikatakan bisa sampai 70%. Jadi itu pasarnya besar karena air dalam kemasan ini kan keunggulannya dia layak minum, sementara air ledeng tuh harus dimasak dulu atau air tanah harus dimasak dulu dan diproses dulu dan belum tentu layak minum. Nah, itu jadi air-air yang mesin-mesin yang bisa mengubah air ledeng atau air tanah menjadi air yang layak minum itu menjadi laris karena orang tidak usah beli lagi air dalam kemasan. Tapi sayangnya lagi, kelebihan lagi tambahan dari air RO ini, ternyata air-air dalam kemasan itu diisukan mengandung mikroplastik. Malah ada banyak sekali merek yang terdampak, bahkan ini berita-beritanya misalnya di berbagai media, air mineral ternama mengandung mikroplastik. Dan bahaya mikroplastik itu karena plastik itu tidak bisa dicerna oleh tubuh. Dan sementara ukurannya sangat kecil ya mikroplastik, dia masuk ke dalam seluruh tubuh, ke organ-organ dan menimbulkan berbagai penyakit. Ini artikel-artikel bahwa bahaya dari mikroplastik tadi akan kembali ke manusia, membahayakan manusia. Makanya yang paling bagus itu sebenarnya minum langsung dari keran. Masalahnya airnya tidak layak minum. Akhirnya keluar teknologi yang disebut air RO tadi. Nah, air RO ini tuh bisa membuang kuman, membuang zat-zat yang berbahaya, dan yang pentingnya itu air yang keruh yang banyak sekali mineralnya, dengan proses reverse osmosis tadi dia bisa bebas mineral. Jadi bebas kuman, bebas mineral, bebas zat yang berbahaya. Nah, jadi TDS itu total dissolved solid. Jadi kandungan zat partikel yang ada di dalam air itu biasanya tuh normalnya tuh yang dianggap sehat itu antara 50 sampai 100 lah, 150 gitu. Itu tuh kalau air ledeng misalnya ada yang sampai 170, 200 atau lebih. Kalau air tanah bisa sampai 300, 400, bahkan yang kotor bisa sampai 500 gitu. Itu dengan teknologi air RO tadi dia bisa turun sampai di angka antara 0 sampai 150. Itu rendah sekali, bahkan disebut air reverse osmosis itu airnya tuh bisa sampai 0, tidak mengandung partikel sama sekali. Jadi ada definisinya tuh yang
partikelnya sangat rendah, 0 sampai sangat rendah, itu disebut air reverse osmosis. Jadi caranya tuh disebut cara paling efisien untuk mengubah air yang tidak layak minum jadi layak minum. Jadi TDS-nya itu dari yang tinggi bisa diproses menjadi rendah, dan bahkan biasanya disebut air RO itu mineralnya cuma 0. Nah, ini banyak diklaim selain hemat, jadi kita tidak usah beli air galon lagi, tidak usah minum air mineral dalam kemasan yang bahaya mikroplastik tadi, dikatakan punya banyak manfaat kesehatan juga. Itu diklaim oleh banyak penjual mesin air RO. Tapi ini malah ini sebenarnya lebih berbahaya dan lebih jelas dasar ilmiahnya tentang bahayanya itu dibandingkan air oksi misalnya. Karena ini tuh yang mengeluarkan bahwa air RO berbahaya itu bukan sembarang ilmuwan atau penelitian saja, tapi ini tuh dikatakan bahwa ada laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, World Health Organization, yang mengatakan bahwa risiko kesehatan akibat minum demineralized water, jadi air yang tidak mengandung mineral sama sekali, itu laporannya panjang, sekitar 16 halaman, dibikin oleh panel expert dari WHO yang mengatakan bahwa air-air yang reverse osmosis tadi ternyata semakin rendah mineralnya semakin berbahaya untuk kesehatan, karena tubuh manusia sebenarnya membutuhkan mineral yang kadang tidak didapat dari makanan, tidak bisa dicukupi dari makanan. Jadi dari air mineral dalam kemasan itu juga mensuplai air mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi sebenarnya air yang reverse osmosis yang tidak mengandung mineral tadi berbahaya buat kesehatan, terutama untuk anak-anak dan orang tua yang rentan terhadap berbagai penyakit, dan terutama anak-anak karena membutuhkan mineral misalnya untuk pertumbuhan otak, pertumbuhan tulang dan gigi, itu dibutuhkan mineral dalam jumlah yang cukup. Bila dia dibiasakan konsumsi air yang mengandung mineral 0 atau yang rendah sekali, maka dalam lama-lama tuh menurut WHO akan timbul bahaya-bahaya kesehatan yang lain. Nah, itu bahaya air-air yang disebut air reverse osmosis. Jadi kita sudah bahas 2 jenis air yang ternyata diklaim memiliki manfaat kesehatan seperti air oksi dan air RO. Ternyata air oksi itu memang aman, tidak ada bahayanya. Dalam hal ini belum ada penelitian menunjukkan bahayanya, tapi karena lebih mahal harus ada manfaat tambahan. Ternyata manfaat tambahannya belum dapat dibuktikan sampai sekarang. Kemudian yang sebaliknya yang lebih parah tuh air RO. Air RO itu ternyata yang diklaim memiliki manfaat kesehatan malah menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO berbahaya untuk kesehatan karena tidak mengandung mineral sama sekali. Jadi ada laporannya, dan itu menunjukkan bahwa klaim manfaat air-air kesehatan yang tadi itu dengan air oksi dan air RO itu tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, di bagian kedua ini kita sudah bahas 2 jenis air di masyarakat yang ternyata tidak punya manfaat kesehatan. Nah, sebenarnya ada nggak sih air-air kesehatan yang memang punya manfaat kesehatan? Nanti kita akan bahas di seri air dan kesehatan bagian ketiga selanjutnya. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.